Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Jagung Kecamatan Pagu, yang kami hormati Ibu Hardati selaku pengajar praktek CGP Angkatan 10, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Jagung. Nah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Di sini Bapak Ibu Guru, saya meminta waktunya sebentar saja untuk mengikuti forum diskusi saya pada pendampingan individu yang kedua. Nah, di sini saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik dari SDN Pesik Ibu ya. Untuk pengajar praktiknya namanya Bu Hartati Nurhadi Putri SPD. Nah, beliau menjabat menjadi kepala sekolah dari SDN Pesik. Nah, di sini beliau sebagai pengajar praktek pada angkatan 10. Nah, buat hari ini selama berapa bulan Bu untuk menjadi pengajar praktek kami? Iya, jadi selama kegiatan pendidikan ini alhamdulillah saya dipertemukan oleh Bu Hardati. Beliaunya sangat welcome sekali dalam hal apapun. Jadi ketika saya mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang kurang saya langsung konsul ke Bu Hardati. Nah, Bu Hardati, beliau itu tiare ramah sekali. Tidak pas waktu awal saya melihat, Masya Allah, Bu Hardati ini jadinya dari SDN Pesik itu kayak gimana ya beliaunya. Saya ternyanyi pas waktu awal. Nah, begitu saya ketemu pada lokal karya orientasi, alhamdulillah beliau sangat welcome sekali. Terima kasih Bu Hardati. Untuk selanjutnya pada sesi diskusi ini nanti yang akan memberikan penguatan adalah Ibu Hardati. Kepada beliaunya kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wacana untuk yang disepakati ini, nah, Bapak Ibu di sini itu semua ya kebetulan karena saya mewakili pendampingan berbeda hari ini, yaitu tentang kegiatan penyelarasan visi dan kata perubahan sekolah. Ibu-ibu SD Jagung alhamdulillah merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa berada di sini untuk mendampingi Bu Bella terkait kegiatan belajar di program guru penggerak. Nah, di sini saya hanya memfasilitasi saja. Keberadaan saya hari ini adalah merupakan salah satu rangkaian dari program pendampingan. Biasanya pendampingan ini akan saya lakukan mulai bulan kemarin sampai 6 bulan yang akan datang. Berarti ada kurang lebih masih ada 4 pendampingan lagi. Tujuan pendampingan saya adalah lebih merefleksikan refleksi dari kegiatan Bu Bella selama ini mengikuti program guru penggerak itu sudah capaiannya, progresnya seperti apa. Nah, untuk hari ini Bu Bella akan mempraktekkan bersama ibu-ibu semua terkait apakah visi di sekolah ini sudah selaras dengan yang harapan yang diinginkan. Bu Bella di bulan kemarin sudah mendapatkan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Beliaunya sudah mempunyai visi. Visi itu apa ya? Cita-cita yang akan diharapkan, prosesnya nanti seperti apa. Nah, beliau sudah mampu
mengurangkan punya visi guru penggeraknya itu seperti apa. Dia sudah mampu membuat visi dirinya sendiri sebagai guru penggerak. Nah, saat ini dikembalikan ke lembaganya untuk membuat visi bersama guru-guru di lembaganya sendiri untuk menentukan visinya seperti apa. Nah, susunan acara kegiatan hari ini diantaranya adalah pengantar tujuan diskusi. Nah, hari ini kita diskusi, sudah saya sampaikan bahwa kita akan membuat kesepakatan diskusi dengan ibu-ibu semua terkait visi di sekolahnya, kemudian merumuskan. Nah, ini ada beberapa kalimat penumpang yang nantinya akan Bella sampaikan kira-kira harapannya untuk mewujudkan visi itu artinya seperti ini. Beberapa pertanyaan terkait impian dan harapannya sekolah ini mau dibawa kemana sih? Sekolah ini mau seperti apa? Nah, kemudian merumuskan kalimat penumpang yang melihat visi sekolah. Kalimat-kalimat penumpang yang akan diajukan ke panjenengan semua didiskusikan bersama, kemudian dirumuskan dan melihat visi sekolah. Istilahnya diselaraskan. Sudah sesuai atau belum? Impian panjenengan semua dengan visi yang ada di sekolah ini sudah sesuai atau belum? Kemudian setelah itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kira-kira visi yang ada di sekolah itu apakah sudah tercermin? Maksud saya dengan bersama diskusi untuk mencari mengidentifikasi kira-kira perilaku yang bagaimana untuk mewujudkan visi yang diharapkan. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kira-kira dengan semuanya nanti bisa membuat perubahan yang bagaimana terkait dengan impian sekolahnya, terutama impian muridnya. Karena harapan saya di sini ibu-ibu dapat mendukung kerjasama untuk mewujudkan visi sekolah. Ini bukan hanya terkait tugas yang berbeda. Ini tugas yang berbeda, ini tugas saya, bukan gitu. Tapi ini untuk kita semua, untuk kemajuan lembaga kita. Karena jujur program guru penggerak ini adalah merupakan program pemerintah yang harapannya bisa dirasakan secara menyeluruh dan hasilnya pun bisa terlihat progresnya. Ada karya, ada bukti bahwa sekolah ini berkat dengan adanya guru penggerak, gurunya lebih mindsetnya terbuka untuk selalu belajar. Semuanya untuk murid, semuanya hanya untuk murid, berpihak kepada murid, itu saja. Kan pulau penjelasan ini sama punya anak dan punya murid, kita pasti memimpikan anak-anak kita sukses, kita ingin murid kita pun sukses. Nah, untuk menuju ke sana, yang pertama adalah visinya. Cita-citanya seperti apa? Kalau tidak ada cita-cita, nggak ada kerja nanti. Kalau kita sudah menentukan cita-cita, punya target seperti apa, pasti kita pun kerjanya juga saya harus melangkah begini. Dan saya yakin sekolah ini sudah punya visi, karena setiap lembaga pasti punya kurikulum KWSP-nya, visinya seperti apa. Nah, ini nanti kita klik lagi apakah sudah selaras dengan impian panjenengan semua. Nah, dari saya kurang lebih jelas untuk tujuan diskusi kita hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya kembalikan ke Bella untuk memimpin kegiatan diskusi terkait visi dan rasa perubahan. Semua posisi itu usah berubah misalkan monggo. Berarti mungkin lebih ke inisiatif perilakunya saja. Kalau visinya memang sudah cocok, sudah sesuai dengan impian kita semua, ini sudah dibuat, ini sudah digodok melalui proses yang panjang kali lebar misalkan. Nah, berarti mungkin lebih ke inisiatif perilakunya, mungkin lebih ke kira-kira programnya ini apa saja yang mendukung visinya. Oke? Tapi kita baiklah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, masih semangat ibu-ibu? Semangat. Iya. Saya lanjutkan ya. Ya, siap. Dan di sini ada visi SDN Jago. Masih hafal dulu?
Masih hafal? Masih. Masih ya, oke. Mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa, cerdas dan terampil. Apakah ini sudah mencerminkan diri kita, Bu? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Dari sini saya akan mengajak Bapak Ibu nanti untuk mengisi kalimat penumpang. Jadi dari cita-cita untuk murid kita depannya itu pengen seperti apa. Nah, di sini nanti saya menginginkan Bapak Ibu untuk mengisi dengan baik. Nah, nanti saya akan membagikan sticky note-nya. Silakan dengan isi sesuai dengan pertanyaan yang ada. Seperti itu ya, Bu. Oke. Nah, di sini kalimat penumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Coba dari Bu Neni, apakah murid yang bagaimana yang Bu Neni impikan? Seperti yang bagaimana? Kemudian ya. Yang cerdas dan berkarakter. Terima kasih Bu Neni. Ya, jadi Bu Neni ini mengusulkan bahwa kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berkarakter. Jadi kita harus memiliki program bagaimana kita dapat mewujudkan murid yang bisa cerdas dan berkarakter. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, nah ini kita percaya bahwa murid adalah apa nih? Coba, berarti bisa menjawab? Oh bisa, ya. Jadi kita percaya bahwa murid dari SDN Jamun adalah mempunyai karakter yang baik. Terima kasih Bu Elvira. Jadi Bu Elvira itu memimpikan bahwa kita percaya bahwa murid yang ada di SDN Jamun itu murid yang baik. Nah, jadi kita harus memiliki program bagaimana murid tersebut bisa menjadi murid yang baik. Nah, jadi sebelumnya dari dua pertanyaan itu Bapak Ibu yang sudah saya berikan sedikit tadi ya. Jadi sedikit tadi yang dengan tulis tadi bisa panjenengan tempel dari dua pertanyaan terlebih dahulu tadi. Monggo di depan. Jadi pertanyaan yang satu dan pertanyaan yang kedua dulu. Ya, yang pertama tadi kita memiliki murid yang warna kuning ya Bu ya. Bu Dena monggo, bisa maju ke depan. Tidak apa-apa Bu Dena, monggo. Alhamdulillah. Dari dua pertanyaan tadi alhamdulillah sudah terisikan ya. Dari mulai tadi Bu Elvira, siswa berakhlak mulia, cerdas berkarakter dari Bu Neni, dan dari Bu Deno yaitu cerdas dan terampil. Alhamdulillah. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu tadi dari Bu Elvira yaitu berkarakter baik. Alhamdulillah. Terus dari Bu Neni memiliki keunikan sendiri, kekreatifan. Selanjutnya yaitu dari Bu Deno yaitu memiliki bakat. Alhamdulillah. Dari dua pertanyaan ini pasti kita sudah memiliki gambaran bahwa program apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita kita terhadap murid kita. Seperti itu ya Bu. Untuk selanjutnya yaitu kalimat yang harus diisi yaitu di sekolah kita mengutamakan apa? Coba Bu Deno untuk menjawab di sekolah kita mengutamakan apa nih? Untuk di sekolah kita mengutamakan dan saya inginkan dari jago yaitu siswa mempunyai budi pekerti yang luhur sesuai dengan norma-norma yang ada. Terima kasih banyak Bu Deno. Jadi Bu Deno itu mengutamakan bahwa murid-murid yang ada di SDN Jamun itu memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan norma-norma yang ada. Jadi kita juga harus memiliki gambaran bahwa program apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti itu ya Bu Deno ya. Ya. Terus untuk kalimat penumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi bahwa
dari monggo Bu Leni bisa mengisi kesimpulannya bahwa murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa ya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih Bu Leni. Jadi Bu Leni itu sadar betul bahwa murid yang ada di SD Jarum ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kita memberikan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid itu sudah termasuk bahwa kita sadar bahwa anak itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Contohnya seperti itu tadi ya. Terus untuk selanjutnya yaitu kita sebagai guru ya Bu ya, warga di sekolah ini yakin untuk apa ya kira-kira ya? Kira-kira coba kira-kira bisa memiliki pandangan yang seperti apa ya kita sebagai guru itu? Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menemukan potensi dari anak-anak yang ada di dalam kita. Terima kasih Bu Elvira. Jadi Bu Elvira ini yakin bahwa anak-anak di SD Jarum ini memiliki potensi ya, memiliki potensi ya Bu ya tadi ya, memiliki potensi yang baik. Jadi kita juga harus memiliki gambaran bahwa program apa yang untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Untuk selanjutnya yaitu jadi untuk orang-orangnya sekalian saja nih Bu tadi ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita dari warga di sekolah ini paham bahwa apa ya kira-kira tadi sudah Bu Deno, sudah Bu Deni, sudah Bu Elvira, coba ganti saya ya, ganti saya. Jadi kita dari warga sekolah ini paham bahwa anak-anak itu membutuhkan pendidikan yang layak. Jadi kita sebagai guru kita juga harus menjadi pembelajar yang hebat, yang profesional, tidak hanya secara administrasi saja, namun sebagai guru kita harus menerapkan pembelajaran yang bisa diterima oleh anak-anak, bisa dipahami oleh anak-anak, bagaimana cara anak-anak bisa menerimanya dengan baik seperti itu. Jadi kita juga sebagai guru memiliki PR. PR-nya apa? PR-nya yaitu bagaimana cara menciptakan pembelajaran di kelas itu yang menyenangkan. Tapi kita tidak boleh menyenangkan itu harus bermain, tidak. Jadi bermain secara bermakna seperti itu. Terus selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Apakah visi sekolah kita sekarang ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah begitu Bu? Iya. Oh iya, sebelum masuk pada pertanyaan nanti ini saya lupa Bu. Jadi sekiranya sudah panjenengan sedaya tulis di ruang harus didapat di depan. Jadi dari pertanyaan yang ketiga sama keempat, kelima sama keenam. Jadi ini tadi yang ketiga nih, monggo Bu Elvira, Bu Deni sama Bu Deno untuk menandakan stikernya. Maaf sebelumnya. Ini yang keempat nih. Iya. Ini itu yang keempat. Ini yang keenam. Yang atas keenam. Ini kedua. Saya dulu. Iya. Iya. Benar-benar. Tidak apa-apa Bu Deni. Ditempel saja, tidak apa-apa. Sesuai dengan warnanya. Iya. Ya. Terima kasih. Terima kasih udah. Jadi dari 6 pertanyaan ini kita dapat melihat bahwa untuk mencapai visi kita sebagai guru, bahwa cita-cita kita sebagai guru itu yang bagaimana program-program apa yang harus kita lakukan itu harus kita kita pikirkan terlebih dahulu, karena tanpa tujuan kita kan
tidak bisa berjalan, gitu Bu. Oke. Jadi dengan tujuan atau cita-cita kita jadi lebih semangat lagi untuk menciptakan siswa-siswi yang berkarakter. Ya. Jadi saya akan membacakan terlebih dahulu ya dari pertanyaan yang ketiga, 4, 5, sama 6. Di sekolah kita mengutamakan dari Bu Elvira berkarakter. Saya sangat setuju. Ini sesuai dengan P5. Jadi anak-anak harus berkarakter. Kolaborasi kerjasama. Saya juga sangat setuju dengan apa yang sudah dikatakan oleh Bu Dewi. Jadi tanpa kolaborasi kita tidak dapat berjalan dengan baik. Apapun itu, tidak hanya hal yang sepele, tidak hanya hal yang besar-besar saja. Namun hal sepele itu kalau kita tanpa kolaborasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Seperti hari ini Bu, ketika pendampingan individu tanpa Panjenengan Sedoyo, saya juga tidak dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Terus dari Budi mengerti luhur sesuai norma yang ada. Ini saya sangat setuju karena banyaknya anak-anak yang belajar gitu ya karena efek HP. Jadi anak-anak lupa akan budi pekertinya. Jadi seakan-akan saya pernah melihat itu dari salah satu dari murid SD yang itu kurang sopan kepada guru. Nah itu juga termasuk hal sepele, namun itu juga berpengaruh pada karakter anak. Itu juga harus dipelajari juga. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari Bu Elvira yaitu memperoleh teladan yang baik. Betul sekali bahwa tanpa guru anak-anak juga tidak bisa berjalan dengan sendiri. Jadi kita harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anak agar anak-anak juga menghasilkan muridnya yang baik seperti itu. Selanjutnya dari budaya sendiri mendapatkan pendidikan yang layak. Ini sangat setuju sekali. Tanpa pendidikan yang layak anak-anak juga berlari tanpa arah. Kata-katanya seperti itu benar ya. Selanjutnya mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Ini sip sekali. Oke. Selanjutnya ya, kita masuk pada pertanyaan yang kelima, yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk dan juga kira yaitu menuntut menjadi lebih baik. Sangat setuju karena tanpa tuntunan anak-anak juga tidak akan memiliki arah seperti itu. Selanjutnya membimbing siswa pada kompetensi yang baik. Nah, ini apa tugas besar kita dengan anak-anak memiliki potensi yang dimiliki anak-anak, bakat itu harus diolah lebih dalam lagi kita sebagai guru agar bisa anak-anak mengikuti kayak lomba yang dimana diajarkan oleh kabupaten, kecamatan maupun yang lainnya, kita dapat mengikuti dengan baik. Tanpa anak-anak pun kita juga tidak dapat berjalan dengan lancar. Karena dengan adanya keikutsertaan anak-anak dalam lomba, terus juara, lebih dikenal oleh warga sekitar seperti itu. Selanjutnya yaitu mengarahkan siswa untuk menjadi siswa yang berpotensi. Sama halnya tadi yang dikatakan oleh Ibu Dewi, sama halnya. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus menumbuhkan potensi anak. Ini sudah disinggung pada pertanyaan yang kelima tadi ya. Jadi kita sebagai guru memiliki tugas yaitu mengembangkan potensi anak atau bakat yang dimiliki oleh anak seperti itu. Terus menumbuhkan karakter. Nah ini sebagai tugas kita juga. Selanjutnya yaitu mengembangkan bakat siswa. Sudah disinggung pada sudah jawaban dari Bu Elvira tadi ya, menumbuhkan potensi anak. Jadi terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Panjenengan berikan kepada saya. Maksudnya jawaban dari kalimat penumpang tadi, sehingga alhamdulillah dari kalimat penumpang tersebut saya dapat mengisi dengan baik dari jawaban-jawaban Panjenengan sebelumnya. Selanjutnya saya lanjutkan dari pertanyaan pemantik ini. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah betul? Iya. Selama ini alhamdulillah saya juga merasakan bahwa di SDN Jalur ini sudah selaras. Contohnya
contohnya sudah terampil dari beberapa momen ketika kita mengikuti lomba anak-anak juga mendapatkan juara seperti itu. Terus cerdas sudah dibuktikan dari contohnya bahwa anak-anak sudah mampu mengikuti AIPK dengan baik walaupun itu tidak karena anak-anak tidak mendapatkan bimbingan untuk komputer. Namun pada saat itu anak-anak bisa menjalankan dengan baik seperti itu. Selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Prima Bu, ada atau tidak? Monggo. Dina bisa memberikan jawabannya. Tidak, kita sudah sepakat untuk melakukan visi sekolah. Terima kasih Bu Dino. Jadi visi yang sudah ada pada SD kita itu sudah selaras dengan kita seperti itu. Nah, ini jawaban dari saya. Jadi kita mau melihat muridnya bagaimana ini ya. Di sini sudah terpapak ya ketika anak-anak mengikuti kegiatan apa nih Bu? Jadi murid-murid yang soleh, berakhlak, mulia seperti itu. Ya, alhamdulillah kita percaya juga bahwa murid kita memiliki karakter, keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seperti itu. Memang sekolah ya. Nah, ini saya akan memaparkan visi saya sebagai guru pembelajaran. Visinya yaitu saya mewujudkan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Dari kata-kata visi tersebut pasti, wow, program apa ya? Pasti sangat besar sekali programnya. Nah, mungkin ada gambaran dari Bu Elvira, gambarannya dari visi guru penggerak yang sudah saya paparkan. Mungkin program apa yang sesuai dengan visi tersebut? Mewujudkan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila yang dimaksud di bulan tadi adalah sesuai dengan perkembangan zaman adalah salah satu contohnya anak-anak mengikuti ekstrakurikuler TIK. Selain itu, selain ekstrakurikuler TIK, anak-anak bisa mengikuti kegiatan ekstra pramuka yang berbasis menggunakan teknologi melalui pengisian jawaban-jawaban melalui kuisis. Terima kasih Bu Elvira. Jadi jawabannya dari Bu Elvira sangat luar biasa. Jadi dari visi guru penggerak yang sudah saya buat ini, yang sudah diutarakan oleh Bu Elvira tadi, program apa sih yang sesuai dengan visi yang saya tuliskan itu, sesuai yang sudah saya gambarkan ke depannya, saya akan membuat sebuah ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler komputer, di mana anak-anak biar tidak ketinggalan oleh perkembangan zaman seperti itu. Pada pembuatan visi guru penggerak itu ada pun langkah-langkahnya. Apakah di sini Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa selama kita membuat visi, setelah itu kita juga melalui langkah-langkah atau metode. Metode apa yang saya gunakan? Dan di sini saya menggunakan metode Bagja. Bagja itu apa nih? Bagja itu singkatan dari B, bukan pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, dari mimpi, C, jabarkan rencana, dan yang A adalah atur
untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di situ pertanyaannya apa untuk pada bagian buat pelajaran itu, buat pertanyaan itu, yaitu bagaimana cara mewujudkan generasi yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, itu kita gali juga bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berpusat pada murid dan menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga harus diperhatikan juga. Apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut dengan cara yang baik? Nah, jadi jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tindakan yang saya lakukan adalah mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan tentang pentingnya mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah di SDN Jagung ini sedikit atau banyaknya sudah terlaksana ini. Terutama dari kelas 1 sama kelas 4 karena yang masih melakukan pembebasan masih dari kelas 1 sama kelas 4 seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tindakan yang saya lakukan adalah melakukan refleksi layanan pendidikan secara mandiri ataupun bergotong royong dan menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, kita juga membutuhkan seperti itu. Selanjutnya pada bagian A adalah ambil pelajaran. Dan di sini yang saya perlu gali adalah pertanyaan pada bagian ini. Program apa saja yang dapat meningkatkan terwujudnya keberpihakan pada murid dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya situasi apa saja yang sudah mendukung untuk mewujudkan visi tersebut. Dan tindakan yang berencana saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk menyusun program-program yang dapat mewujudkan visi tersebut, antara lain yaitu program keagamaan, kegiatan kelima, dan literasi. Dan alhamdulillah dari 3 program tersebut yang sudah terlaksana di SDN Jagung, yaitu program keagamaan. Jadi selama ini alhamdulillah tadi dari SDN Jagung sudah memiliki program keagamaan yang dipimpin oleh Bu Karisma. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan, kegiatan kelima, kegiatan pagi berliterasi secara rutin. Nah, untuk kegiatan pagi berliterasi secara rutin ini dilakukan ketika pagi oleh masing-masing kelas. Dan alhamdulillah SDN Jagung sedikit banyak sudah melakukannya, walaupun tidak rutin. Seperti itu. Pada bagian B yaitu gali mimpi. Nah, ini yang perlu digali yaitu apa saja kebiasaan baru yang akan dilakukan jika visi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini dan hal apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan visi yang sudah berjalan baik tersebut. Dan yang ketiga adalah apa saja hal baru yang akan dilakukan setelah terwujud keberpihakan pada peserta didik dan tumbuhnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, jadi daftar tindakan atau yang akan saya lakukan yaitu membuat catatan-catatan capaian pembelajaran peserta didik sesuai dengan target sekolah. Contohnya adalah rapor. Kita kan sudah mesti oke? Iya. Untuk kakak kita berapa Brino? 70 berapa? Oh ya 75 ya. Jadi kakak kita adalah 70. Selanjutnya pada tindakan selanjutnya yaitu melakukan refleksi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan alhamdulillah ketika apapun kegiatan yang sudah dilakukan selalu diadakan refleksi. Dan namun untuk saat ini SDN Jagung belum bisa melakukan itu karena apapun kegiatannya pasti dilakukan dengan baik, namun untuk refleksi belum pernah diadakan. Jadi yang penting kegiatan tersebut benar-benar lancar seperti itu.
kolaborasi. Tanpa kolaborasi kita tidak dapat mewujudkan visi tersebut. Selanjutnya yaitu atur eksekusi. Nah ini yang terakhir, langkah terakhirnya, yaitu siapa yang akan berperan dalam mewujudkan keberhasilan visi yang sudah saya buat tadi. Nah, saya menuliskan tindakannya, yaitu yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan visi adalah warga sekolah. Warga sekolah itu meliputi guru, kepala sekolah, murid, yayasan, komite, dan yang paling utama juga yaitu wali murid. Seperti itu. Jadi tanpa beliau semua kita tidak dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bu Tati untuk penjabaran visi guru penggerak yang sudah saya tayangkan pada proyek ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah memberikan meluangkan waktu juga untuk mengikuti pendidikan ini. Semoga pendidikan ini dan ilmu-ilmunya bisa bermanfaat buat panjenengan, buat saya pribadi. Seperti itu. Untuk waktu yang selanjutnya saya persilakan kepada Bu Tati. Alhamdulillah, kurang lebih seperti demikian nih pelaksanaan diskusi. Ternyata kalau saya menerima tadi Bapak Ibu bapaknya ibunya sudah bekerja sama dengan baik menentukan impiannya. Rata-rata siapa sih yang nggak memimpikan murid yang berkarakter, yang sopan, yang cerdas, kreatif, anak soleh-solehah lah idola orang tua. Nah seperti itu. Nah untuk mewujudkannya kita pun juga harus konsekuen untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi guru yang baik. Nah seperti itu. Ternyata visi SDN Jagung itu sudah selaras dengan impian-impian yang Bapak, yang Ibu sampaikan tadi. Visinya tadi kalau boleh tahu mungkin bisa dilihat Siap. Maaf saya sekilas tadi membacanya. Ternyata mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa, cerdas dan terampil. Nah ini sudah sesuai dengan impian ibu-ibu semuanya, nggih. Anak yang beriman ini sudah mencerminkan filosofi pendidikan belajar Bima dan juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Nah, pasti dapat semua nih. Dimensi yang pertama adalah apa? Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Diberikan apa? Beriman. Beriman ini sudah merupakan dimensi yang pertama, bertakwa, kemudian berakhlak, gitu. Yang cerdas, terampil, nah, yang mungkin bagian dari mandiri sudah include di sini, ya. Harapan saya ibu-ibu semuanya di sini sudah mampu merefleksikan impiannya dengan visi-visinya. Tapi yang saya dengar ada lagi yang kurang, yaitu kegiatan refleksinya mungkin untuk memang sebuah kegiatan itu selalu butuh refleksi. Jadi setiap program yang jenengan laksanakan tadi yang sudah berjalan adalah tentang keagamaan, gitu. Kalau tahu kegiatannya apa Bu? Kegiatannya yaitu membaca tulis apa itu BPT ya, baca tulis Al-Quran, suara hibur. Jadi saya juga sudah ada musolanya yang berdiri dengan megah di sana. Nah itu juga kita memanfaatkan. Juga punya ruang lab IT, punya sarana-sarana yang memadai, guru yang profesional. Nah itu sudah dibawa semua. Tinggal kontrolnya, konsekuensinya, perilaku-perilaku dari ibu semua untuk mewujudkan impian-impian itu. Harapan saya semoga apa yang menjadi impian kita bisa terwujud. Nah, deh. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Atau kita akhiri? Alhamdulillah berarti Alhamdulillah berarti untuk saat ini sudah cukup. Alhamdulillah banyak